Pasti kita selalu ngomong, duh Gusti, saya dosanya banyak, saya banyak salahnya, saya kalau di alam kubur pasti saya disiksa, kalau nanti akhirat saya akan masuk neraka. Ketakutan itu yang muncul karena kita banyak salah dan dosa. Tapi ini nih, kalau kita punya celengan bahasa Indonesianya apa sih? Kalau kita punya tabungan yang begini loh Bu, anak-anak ini loh, Masya Allah, santriwati, santriwannya mana santriwan? Kalau kita punya anak-anak yang ngaji di Hidayatus Sibyan, dididik oleh ustadz dan ustadzah, oleh Ustadz Fuad Sofyan, keceletot aku. Ketika dididik anak-anak kita, nak, ayo belajar wudhu, nah, ayo belajar sholat, nah, ayo belajar baca Al-Quran. Nanti kalau kamu sudah bisa sholat, sudah bisa wudhu, jalankan karena itu wajib. Nah, kalau kamu sudah bisa baca Fatihah dan baca Quran, bacalah dengan baik. Nanti ketika kita sudah mati, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung majelis taklim Hidayatus Sibyan, ini kayaknya anak-anak hafal nadzoman kitab Hidayatus Sibyan ini. Hafal ya bareng-bareng? Bareng-bareng. Alhamdulillahi wa sholli rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa hakafi tajwidin natman hurira samaituhu Hidayatas Sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin indal hijai khamsatun tubayyanu idharun idghamun bi ghairiha wal qalbu wal ighfaru wa wadghim wa inha wal aini summal Allahumma sholli ala Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para habaib, bil khusus guru kita, sahabat saya ini Al Habib Husain bin Al Habib Ahmad bin Syekh Al Atos. Saya kenal sudah lumayan lama dengan beliau. Para masyayikh, para asatid, Bapak Kiai Haji Ahmad Suhaili ya, beliau. Bapak Ustadz Rohadi, mana tadi Pak Ustadz Rohadinya? Seluruh jajaran asatid, bil khusus guru kita
pengasuh Majelis Taklim Hidayatus Sibyan, sahabat saya di alam gaib. Ayolah, alam gaib. Mas Kiai, Mas Ustadz Fuad Sofyan beserta Ibu Nyai. Ibu Nyainya yang mana sih? Ya pernah ke rumah saya soalnya. Beserta Ibu Nyai, kita doakan Bapak Ustadz Fuad Sofyan dan keluarga, mudah-mudahan ilmunya tambah manfaat dan barokah, putra putrinya soleh dan solehah, rizkinya banyak halal dan barokah, manfaat dunia akhirat, amin ya robbal. Jajaran asatidz nih banyak banget ustadznya, wis pokoknya semua yang saya hormati, bil khusus anak-anakku sekalian, siswa-siswi Majelis Taklim Hidayatus Sibyan yang tadi habis di wisuda ya. Wisuda nggih? Wisuda Khatmil Quran. Saya ini baru pulang dari Jawa Timur ya. Habis wisuda kitab Alfiyah. Habis wisuda Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Jadi ngelihat anak-anak ini saya ingat di Jawa Timur. Yang kedua, 2 minggu lalu apa 3 minggu saya di Madinah, di Mekah itu. Jadi tadi Bapak Ustadz Fuad Sofyan itu mimpin sholawat. Historisasi saya ada di depan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar makalah beliau, kita ayo berdiri anak-anak aja jorok-jorogan, tadi begitu Pak. Memang santrinya tahu aja jorok-jorogan gitu ya. Jangan dorong-dorongan gitu ya. Karena kita akan kehadiran baginda Nabi Muhammad. Itu tadi saya rasakan Pak Ustadz. Saya lagi assalamualaikum ya Rasulullah 3 minggu lalu di depan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu bapak yang saya hormati, kita langsung tarikannya karena sudah malam. Ini karena udah malam. Begini, saya sangat bangga dan bahagia ketika ada regenerasi. Ada anak-anak generasi bangsa yang dicerdaskan oleh ustadz dan ustadzah. Ketika ada Majelis Taklim Hidayatus Sibyan, tadi bersama kita lihat anak-anak kita Khatmil Quran juz yang ke-30. Pertanyaan pertama saya kepada wali murid, ketika melihat anak-anak ibu bisa baca Al-Quran, ketika melihat anak bapak bisa tata cara sholat, seneng apa tidak? Seneng apa tidak? Bangga apa tidak? Kebanggaan itulah yang saya membuat seneng. Karena apa? Syiar Islam, Islam harus estafet, dan yang akan membawa adalah putra putri kita sebagai generasi bangsa, insya. Ada ungkapan begini, inna amra ummati fi yaddi subban wa fi aqdamihim hayatuha. Urusan umatku, urusan Islam, urusan negara itu adanya di pundaknya para pemuda dan para pemudi, di pundaknya anak-anak murid kita semua. Islam akan syiar bagaimana anak-anak kita, Islam akan maju bagaimana generasi kita. Maka kalau melihat malam ini khususnya, anak-anak dididik oleh para ustadz dan ustadzah, khususnya Bapak Ustadz Fuad Sofyan, ini kita bangga. Kalau seperti ini, Islam akan tambah syiar. Bicara negara kita akan nyaman dan damai. Kalau ngikutin bahasa Jawa, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,
ing madya mangun karsa ing ngarsaning tulodo tutwuri handayani baldatun. Begitu, baldatun thayyibatun warabun alhamdulillah. Maka yang seperti inilah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di tengah-tengah kota metropolitan di Jakarta loh. Ada santri, ada ngaji ala pondok pesantren. Tadi saya sampaikan, saya ini 3 apa 4 hari yang lalu dari Jawa Timur. Baik, kalau di Jawa jelas komunitasnya komunitas pondok pesantren. Ada khotmil Quran, ada khotmil kitab Alfiyah dan segala macamnya. Loh, ini di Jakarta, Jakarta Pusat, setia kawan yang hiruk pikuk, dan kadang kalau malam Sabtu atau malam Minggu adanya tawuran. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi saya yakin anak didik Hidayatus Sibyan tidak ada yang tawuran, insya Allah. Begini Ibu, halo Ibu, Ibu yang di belakang suaranya jelas. Kira-kira Ibu akan mati apa tidak? Alhamdulillah. Kapan? Ini bapak-bapak, Ustadz juga tanya, mati apa tidak? Kapan? Baik, begini. Kita sebagai umat Islam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu pasti mati, Ustadz juga mati, bapak juga mati. Dan kita meyakini orang yang mati di alam kubur hanya ada 2. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kira-kira Bu, Ibu nanti di kuburan dapat nikmat apa dapat siksa? Dapat nikmat apa siksa Bu? Mau ngomong nikmat, amalannya sedikit ya. Kadang-kadang masih suka ngambil duit suami. Itu kan kalau nyuci itu loh. Nyuci ada duit suami nyelip di celana lepis 100.000. Dibalikin apa diambil? Wah, diketahui. Para maling-maling duit suami ini. Nih bapak-bapak nih, yang kelihatannya malam ini kayak orang soleh semua ini. Ini nanti kalau mati digebukin apa dapat nikmat kira-kira? Pasti kita selalu ngomong, duh Gusti, saya dosanya banyak, saya banyak salahnya, saya kalau di alam kubur pasti saya disiksa, kalau nanti akhirat saya akan masuk neraka. Ketakutan itu yang muncul karena kita banyak salah dan dosa. Tapi ini nih, kalau kita punya celengan bahasa Indonesianya apa sih? Kalau kita punya tabungan yang begini loh Bu, anak-anak ini loh, Masya Allah, santriwati. Santriwannya mana santriwan? Kalau kita punya anak-anak yang ngaji di Hidayatus Sibyan, dididik oleh Ustadz dan Ustadzah, oleh Ustadz Fuad Sofyan. Keceletot aku. Ketika dididik anak-anak kita, nak, ayo belajar wudhu, nah, ayo belajar sholat, nah, ayo belajar baca Al-Quran. Nanti kalau kamu sudah bisa sholat, sudah bisa wudhu, jalankan karena itu wajib. Nah, kalau kamu sudah bisa baca Fatihah dan baca Quran, bacalah dengan baik. Nanti ketika kita sudah mati, kita kalau sudah berpulang ke rahmatullah, di alam kubur, ketika kita memang banyak noda dan dosa, banyak salah, banyak yang memang menyebabkan akan ada siksa. Kalau punya tabungan anak-anak soleh, kalau punya tabungan anak-anak solihah yang ngaji di Hidayatus Sibyan, ketika kita ditanya oleh malaikat, ibu ditanya Bu,
Man rabbuka. Itu jangan dianggap terus langsung bisa jawab, Pak. Karena dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, kalau memang sang laki-laki itu amaliyahnya jelek, datangnya malaikat akan menakutkan, pakai pakaian hitam, baunya yang tidak enak. Ketika jalan seakan-akan itu akan ada gempa, malaikat mungkar nakir datang seakan ada gempa, gemetar kita sudah takut. Maka ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka, itu nggak bisa jawab. Tuh, ketika ditanya nggak bisa jawab, malaikat lama-lama gemes, Bu. Tahu gemes? Pingin ngeremet gitu loh. Greget itu pingin gebok dulu. Maka ketika akan dipukul dengan bodemnya, anak-anak ini yang tabungan kita santriwati, anak-anak kita yang laki-laki santriwan yang ngaji di Hidayatus Sibyan lagi baca Al-Fatihah. Ya Allah, ibuku namanya Sutiem, ya Allah. Ada namanya Sutiem? Jawa. Wong Pak Ustadz Sofyani wong Jawa. Ya Allah, bapakku yang namanya Bejo, ya Allah. Ada namanya Bejo. Ampuni dosanya ya Allah. Al-Fatihah. Fasih karena apa? Yang ngajarin Ustadz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih. Maka ketika akan dipukul nggak jadi dapat rahmat karena apa? Anaknya baca Al-Fatihah. Maka bangga seperti ini. Apalagi kalau nekok hadis yang lain. Man qara al-Qur'ana wa amila ma fih albisa walidahu tajan yaumal qiyamah ila akhiril hadis. Ketika santriwan santriwati Hidayatus Sibyan baca Al-Qur'an, setelah baca karena udah mulai dewasa, Qur'annya diamalkan. Minimal surat Al-Baqarah ayat 183. Nih santriwan pada hafal nggak kira-kira? Al-Baqarah 183 bunyinya gimana? Halo santriwati, Al-Baqarah ayat 183 bunyinya kayak apa? Bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah hafal kabeh, barokah diajarin di Hidayatus. Loh, ketika anak-anak kita baca Quran kemudian mengamalkan, nanti ibu bapak di hari kiamat itu langsung dikasih mahkota seperti tadi mahkota itu loh. Itu mahkotanya mengkilap cemlorot kayak maskabe. Saya ngelihat dari kejauhan, ada Nyi Blorong. Nyi Blorong apa Nyi Loro Kidul? Tapi kan cantik, indah. Ibu bapak yang punya anak hafal juz amma, hafal Al-Quran, walaupun satu juz, walaupun satu surat, hakikatnya ibu bapak nanti di hari kiamat dipakaikan mahkota, dipakaikan jubah yang cahayanya terang benderang melebihi cahaya matahari dan digiring masuk surganya Allah Subhanahu. Maka hakikatnya panjenengan semua menghantarkan di Hidayatus Sibyan, hakikatnya juga jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya ibu bapak, ustadz tanya, yakin apa tidak kalau baca Fatihah, baca Yasin anak kita ketika kita sudah mati di alam kubur, sampai yakin apa tidak? Yakin apa tidak?
Ibu-ibu percaya apa tidak kalau orang yang sudah meninggal kirim arwah Fatihah, kirim baca Yasin sampai, yakin apa tidak? Yakinnya emang udah pada mati. Makanya ada bait syair untuk meyakinkan yang disusun oleh Wali Songo itu. Karena Jawa, saya nyanyi Jawa, paham nggak paham, bis pokoknya Jawa ya. Yang hafal bareng, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk. Nggak bisa, santri sampean nggak bisa, udah wong Jawa. Salawatnya aja. Sholli wa sallim iman ala mada. Nggak usah, nggak apa-apa. Sampean itu capek, nggak usah, nggak apa-apa. Saya tahu. Dari tadi ditabokin terus, saya tahu. Ustadz itu biasa ceramah bawa organ tunggal, bawa musik. Cuman karena tadi itu capek udah, kasihan mas. Lapar ya. Ayo, sholli wa sallim iman ala mada. Sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad. Maka bait syair itu meyakinkan saben malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah arwah almarhum almarhumah. Salah satu penjelasannya malam Jumat pulang ke rumah nengokin keluarganya, baca Quran apa tidak, baca Yasin apa tidak. Kalau sampai tidak dibacakan doa, pulang sambil nangis, ya Allah, saya punya anak karena nggak ngaji di Hidayatus Sibyan. Kalau malam Jumat tidak baca Yasin, naudzubillahi min. Tapi bagi yang ibu bapak cucunya atau anaknya dididik di Hidayatus Sibyan, dikirim Fatihah, dikirim Yasin, maka senanglah ahli kubur di dalamnya, insya. Lah pertanyaannya bu, ibu, kalau jenengan di alam kubur digebukin nggak jadi, gara-gara anaknya bisa baca Fatihah dan Yasin, itu senang apa tidak? Senang apa tidak? Nah, yang membisahkan baca Yasin, baca Fatihah, bisa wudhu, bisa sholat, ibu apa Pak Ustadz? Pak Ustadz apa ibu? Halo bapak-bapak, Ustadz tanya, anak bapak bisa sholat, bisa wudhu, bisa baca Al-Quran, itu yang ngajarin bapak apa Pak Ustadz? Pak Ustadz siapa? Ustadz Sopo? Wis pokoknya ustadz yang ada di majelis taklim Hidayatus Sibyan. Ibu sudah terima kasih apa belum? Apa makasihnya apa? Makasih Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz, makasih doa. Cuman makasih saja. Kita buka kitab Ta'limul Muta'alim lah, faslun wa fi ta'zimil ilmi wa ahli, bab yang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang yang punya ilmu, ai guru. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilman nafi'. Sesungguhnya orang yang belajar ilmu di majelis taklim Hidayatus Sibyan tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah illa bita'zimil ilmi wa ahli, kecuali mengagungkan ilmunya dan orang yang punya ilmu, maksudnya ustadz-ustadznya. Terus bagaimana cara mengagungkan ilmu? Halo, ini dengerin ini supaya ilmunya manfaat ini. Pinter itu tidak menentukan manfaat dan barokah. Ya,
tapi manfaat dan barokah dari sini salah satunya. Mengagungkan ilmu dan mengagungkan yang punya ilmu atau gurunya. Bagaimana cara mengagungkan ilmu? Di dalam majelis taklim Hidayatus Sibyan pasti punya peraturan sendiri. Apa aturannya? Supaya disiplin belajar. Kalau asar setiap jam 4 harus sudah masuk kelas. Ketika masuk kelas tidak boleh rame, tidak boleh berisik, tidak boleh jorok-jorokan. Ketika anak ini disiplin, diarahkan juga oleh orang tua, itu salah satu mengagungkan ilmu. Kedua, di dalam majelis taklim Hidayatus Sibyan ini pasti ada SPP. Ada nggak Bu SPP-nya Bu? Iuran bulanan. Ada. Berapa sebulannya? Seikhlasnya. Astagfirullahaladzim. Ini saya kalau ngomong seikhlasnya ini kadang-kadang gemeter saya loh. Kenapa gemeternya? Gini loh Pak. Ini musim penutupan pengajian. Di mana-mana ada penutupan pengajian Pak. Termasuk ustadz itu di mana-mana majelis lagi penutupan pengajian. Jamaah atau santri itu kalau sudah ngomong ngasih seikhlasnya, dimasukin amplop, itu masih ada yang 10.000. Itu kan goblok namanya. Ngaji setahun kok 10.000, itu goblok kuadrat. Wes bodo amat, nanti di YouTube ini ada ini wes. Ini beneran loh. Lah ini kata-kata seikhlasnya ini saya ragu ini. Jangan-jangan ikhlasnya sebulan goceng. Sebulan 10.000. Sebulan 20.000. Sebulan 30.000. Sebulan 50.000. Berapa? Baik. Entah itu 20 atau 50, tapi yang namanya wali murid, kalau pingin anaknya ilmu manfaat, disiplin dalam SPP. Maka Imam Ali dalam taklim alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amajmu'i habibayani Dukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Ilmu nggak akan didapat ini kecuali 6 perkara. Pertama, dukain cerdas. Kedua, wahirsin cinta kepada ilmu. Ketiga, wastibarin sobar. Yang keempat itu loh apa? Wabulghah, SPP. Harus disiplin. Ibu Ustadz tanya, pernah apa enggak bayar SPP sampai nunggak 4 bulan? Jawab jujur. Kalau enggak jujur ilmunya enggak manfaat. Pernah nunggak apa tidak? Yang jawab ibumu. Ya Allah Pak Ustadz, saya pernah nunggak sampai setahun Pak Ustadz. Terus saya ngomong sama Pak Ustadz Sofyan, Pak Ustadz Sofyan mohon maaf kami nunda sampai setahun. Kalau setahun kali 50 berarti ya 600.000. Itu tambah berat. Kalau begitu saya bayar 200.000 aja ya. Dasar Ustadz ora apa-apa. Itu kan yang goblok wali muridnya. Terus utang masih minta dikorting loh. Gimana ilmu akan manfaat? Maka ini kudu diperhatikan. Saya ingat guru saya ngaji di Blitar Pak, Jawa Timur. Salah satu ilmu pingin manfaat, SPP-nya, bulughahnya jangan sampai telat. Halo? Jangan sampai telat sekali-kali itu. Umpama bulan April. Sebelum bulan April kita udah bayar atau pas tanggal 1 April. Jangan lewat sampai 10 hari. Itu zalim kepada ustadznya. Bayangkan kalau ngaji zaman dulu. Beli minyak tanah. Bayangkan kalau bayar bayar listriknya duluan. Kita bayar duluan.
itu konsep ngaji namanya zalim. Maka pesan Ustadz, pengen manfaat lewat taklimul muta'alim, urusan itu jangan dianggap sepele. Allahumma sholli ala Muhammad. 2, harus mengagungkan gurunya. Nah ini masalah guru, tentu anak-anak nggak boleh ngelawan pada guru. Kalau salaman ya harus sungkem cium tangan. Maka kita harus berterima kasih. Terima kasihnya itu jangan hanya matur nuwun, makasih Pak Ustadz, jangan Bu. Bapak, saya ini habis dari Jawa Timur itu karena ngambil anak saya yang selesai di pelosok. Saya harus ke sana karena saya harus salaman sama kiai. Saya harus ngomong dengan Kiai Huda Nuril Huda Jazuli, bapaknya Gus Kausar. Saya ngomong Mbah Yai matur nembah nuwun, putri kula sampun dipun wucal. Makasih putri saya sudah diajarkan ilmu. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Anak saya bisa baca kitab kuning, anak saya bisa ilmu nahwu, anak saya begini, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Terima kasih. Tapi ngomong nggak bisa ngasih apa-apa, kalau di Jawa namanya ngepeli. You know ngepeli apa Mas? Salam tempel lah, itu dia. Salam tempelnya rodok ngregel ngono lho. Piye ya? Rodok kandel. Makasih. Ya minimal kalau ibu contoh ini umpama ke rumah Ustadz Sofyan mau terima kasih, mampir dulu ke Indomaret. Beli beras, beli kopi, beli gula, beli susu, beli apa meneh ya? Yang banyak Pak Ustadz, terima kasih. Kan seperti itu. Jangan hanya terima kasih. Loh, di situ loh salah satu pingin manfaat dan barokahnya ilmu. Karena kita tidak bisa apa-apa kecuali bimbingan guru. Bareng-bareng. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum. Coba dengerin. Hidayatus Sibyan majlisku Ustadz Sofyan kiaiku. Hidayatus Sibyan majlisku Ustadz Sofyan kiaiku. Ustadz-ustadzah pembimbingku, kawan-kawanku penyemangatku. Ustadz-ustadzah pembimbingku, kawan-kawan penyemangatku. Lagi man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man kaifama hubbukum. Arti man ana laulakum guru, itulah Ustadz Fuad Sofyan, saya ini loh nggak ada apa-apanya tanpa bimbinganmu. Saya nggak bisa wudhu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak bisa sholat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bimbinganmu Pak Ustadz Sofyan dan jajaran guru tentunya. Saya nggak bisa baca kunut, saya nggak bisa baca Quran tanpa bimbinganmu. Oleh karenanya kaifama hubbukum, bagaimana aku nggak cinta kepadamu.
kaifama ahwakum. Bagaimana aku nggak pengen selalu bareng denganmu. Maka kan kalau Ustadz Sofyan ada di mana, ustadznya ada di mana, santri pada ngikutin, ketemu cium tangan, lo itu wajib supaya ilmunya manfaat. Sekali lagi, pingin manfaat dan barokah, kuncinya hanya satu, hormati guru. Karena dengan hormat guru, ilmu yang dipelajari manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Orang tuanya ingin supaya anaknya mendapatkan ilmu yang seperti itu, haruslah mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru. Seperti tadi yang dipaparkan, harus disiplin. Terakhir, ini mau Ramadan. Ini luar biasa, saya terkaget-kaget Pak Ustadz Fuad Sofyan. Wih, Masya Allah, gebiar, rame, pengunjungnya banyak. Saya lihat dari atas sono Pak. Ini lautan manusia, kan seperti itu. Ayo, ini salah satu gegap gempita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sesuai doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fima rozak tanah. Doa mbadog anu wis bengi yang ngeleh, ini pengen mangan. Kayak Kang Ahmad pengen ngeleh mangan. Pak Ustadz aja suwe-suwe wis ngeleh. Allahumma barik lana fi rajab wa balighna. Ya Allah, berkahi Rajab dan Saban, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan sampai umur mampu menjalankan ibadah di dalamnya, puasa fardu, sholat fardu, dan amaliyah sunnah, sehingga huwa sahrul taubah, huwa sahrul rahmah, huwa sahrul maghfirah. Itu adalah bulan taubat, bulan kasih sayang, bulan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu. Barang-barang ditutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Dalam hati, ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya. Terus istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa orang tua kami ya Allah, dosa para guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kami bisa ngaji di Majelis Taklim Hidayatus Sibyan ya Allah. Hari ini kami adanya untuk khatmil Quran ya Allah. Terima kasih pada Engkau ya Allah, dan terima kasih pada guru-guru kami ya Allah. Berikan guru-guru kami ya Allah
khususnya Ustadz Fuad Sofyan dan keluarga, para asatidnya ya Allah, sehat walafiat, ilmunya tambah barokah sehingga bisa membimbing kami dalam urusan agama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kelancaran orang tua kami ya Allah, usaha kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, sehingga untuk membiayai pendidikan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami akan masuk dalam Ramadan-Mu ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat ya Allah, sehingga bisa kami dalam ibadah. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkan iman kesalahan kami hanya padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mampukan kita Kau panggil ya Allah, mensucikan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesan Ustadz, pingin manfaat ilmunya dan barokah, hormati guru. Terakhir, alhamdulillah sudah jam 12, perut saya juga berasa lapar. Nanti bisa dinikmati acara ini di HP masing-masing ya. Syaratnya dibuka YouTube-nya, habis itu cari YouTube Kang Musli Channel, ditonton, yang merah dipencet pakai palu. Ya subscribe enggak terserah, yang penting di subscribe itu. Ya, supaya kita sinergi dalam dakwah dunia IT. Baik, tutur kata kurang sopan mohon maaf. Nyuwun Syekh Agunging Samudra pangaksama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.